coronavirus in Victoria, the first case in Australia. The deadly coronavirus officially hitting the U.S. Canada has its first confirmed case of the new strain of coronavirus. Kasus COVID-19 yang tadinya hanya terjadi di Cina saja, nyatanya telah menyebar ke penjuru dunia dengan sangat cepat, yang membuat beberapa negara memutuskan untuk melakukan lockdown demi mencegah kenaikan kasus COVID-19 di negara mereka. Di saat negara lain sudah mulai memberlakukan stay at home dan lockdown, warga Jakarta masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Dan ya, aktivitas itu tidak berlangsung lama, karena pada 2 Maret 2019, Presiden Jokowi mengkonfirmasi adanya kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Indonesia tak lagi bebas corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif terjangkit virus corona. Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan sehingga menjadi 14.749 orang. Per 4 Oktober 2020, terdapat 3.992 kasus positif baru di Jakarta. Pada awal tahun 2021, terdapat 8.072 kasus baru di Jakarta. Kasus baru positif COVID-19 di Indonesia terus merangkak naik. Dalam sehari kemarin, kasus baru positif COVID-19 mencapai 14.224 kasus. Kasus COVID-19 di Jakarta semakin bertambah dengan sangat pesat. Dari yang awalnya puluhan, ratusan, bahkan sekarang telah mencapai ribuan kasus per harinya. Penambahan kasus ini bisa dibilang meningkat sangat drastis. Tetapi nyatanya, hal ini tidak membuat orang-orang berhenti untuk beraktivitas keluar rumah. Meskipun jalanan tidak seramai biasanya, tetapi kendaraan tetap berlalu lalang, terutama bagi mereka yang harus tetap pergi bekerja. Banyak dari mereka yang harus tetap pergi bekerja di tengah pandemi demi mencukupi kehidupan sehari-harinya. Nama saya Gusti Randi. Kalau sebelum pandemi sih masih agak mendingan, kayak maksudnya masih bisa buat makan orang rumah. Cuman pas lagi karena pandemi aja jadi menurun drastis gitu. Kadang muter juga kagak dapet, kadang dapet gitu. Sama aja kalau jam kerja keluar dari pagi sampai malam. Ya pengen sih corona cepet-cepet kelar ya, biar kita nyari duitnya enak, biar bisa bagi juga buat orang rumah kan. Bayar motor, cicilan motor kan juga tetap aja masih berlanjut kayak gitu aja sih, biar cepet-cepet kelar aja sih corona. Setiap jam makan siang, stasiun MRT biasanya terdapat banyak pengunjung. Namun, sekarang menjadi sangat sepi. Dulu tempat ini ramai dengan orang-orang kantoran yang akan mencari makan siang, atau orang-orang yang hanya sekedar jalan-jalan saja. Sekarang ini penumpang di dalam MRT pun bisa dihitung dengan jari. Pandemi COVID-19 memang membuat beberapa orang menghindari penggunaan transportasi umum dan memilih untuk menggunakan transportasi pribadi atau menggunakan ojol untuk mengurangi penyebaran virus corona. Berbeda dengan stasiun MRT yang terlihat seperti kosong, halte Transjakarta masih ramai pengunjung. Meskipun terlihat ramai, nyatanya isi dalam Transjakarta tidak seramai di halte.
Di kampus Al-Azhar sendiri, tempat yang boleh dikunjungi adalah masjid. Wilayah kampus dan sekolah terlihat sangat sepi karena pembelajaran masih dilakukan secara online, sampai waktu yang memungkinkan untuk bisa kembali melakukan kelas offline. Kegiatan jual beli di pasar, baik tradisional ataupun pasar baju pun tetap berjalan seperti biasa. Nama saya Ari. Di sini kondisinya ramai, meskipun Covid tetap aja orang ada. Buka dari jam 9, tutup jam 5 sore. Biasa kita buka jam 9 itu orang udah ramai banget. Sekarang buka kita jam 10 semenjak Covid, orang tetap nggak ada. Kadang-kadang adanya jam 4 sore baru ada. Kalau sebelum Covid kita sehari 3 juta, 2 juta. Kalau sudah Covid paling minimal 1 juta ke bawah. Turun praktis lah pokoknya itu. Dampak dari pandemi COVID-19 yang terlihat jelas adalah di food court mall yang berada di Mall Grand Indonesia. Tempat yang biasanya dipadati oleh pengunjung ini sekarang menjadi sepi pengunjung, dan beberapa toko pun terlihat masih tutup. Protokol kesehatan sangat diterapkan di sini. Setiap wastafel dan mejanya pun diberi pembatas dan jarak. GBK yang selalu ramai akan event olahraga pun sekarang menjadi sangat sepi pengunjung. Pengunjung yang datang untuk berolahraga pun hanya terlihat 1-2 orang saja. Pandemi sih kalau mau masuk ke sini di Jumat, Sabtu, Minggu itu ada batasan. Jadi ada berapa orang yang harus masuk. Terus lari di sini pun cuma 1 jam. Nanti disuruh keluar lagi, nanti gantian seperti itu. Nyaman waktu normal ya, semuanya dalam kehidupan kita kan ya. Kalau untuk seperti ini ya agak gak nyaman aja sih. Rada-rada takut juga kalau banyak orang. Kalau hari biasa ya weekday itu ya sore enak, cuma kalau weekend penuh nggak enak. Penuh banget ya? Kalau yang mau bener-bener olahraga ya. Tidak ada yang tahu sampai kapan pandemi corona akan berlanjut. Yang terpenting adalah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Rajin mencuci tangan dan selalu menggunakan masker kemanapun kita pergi.